Selamat pagi semuanya. Jadi di Katal kali ini, aku mau nge-review film dan arsitektur dari film Columbus 2017. Jadi bagian pertama ini mau ceritain A Love Letter to Architecture Modernism and Why It's the Perfect Tagline for the Movie. Jadi kali ini tuh ada film yang tentang surat cinta buat arsitektur modern gitu. Sebelumnya film pertamanya si sutradara Kogo Nada ini. Jadi dia awalnya tuh suka buat video esai tentang film-film gitu, yang akhirnya membuat film. Terus dan film ini berjudul Columbus yang rilis di pertamanya di Sundance itu di awal tahun 2017 dan rilis terbukanya di US itu bulan Agustus. Ini tuh filmnya berdurasi selama 104 menit. Jadi di film ini tuh ada 3 pemeran utama. Nih, kalau dari ceritanya ini, pertama dikenalin itu si Jin Lee-nya. Jin Lee ini seorang anak dari profesor arsitektur yang lagi ada tur seminar di Columbus. Dan tiba-tiba dia koma, sehingga si anaknya ini, yang sebenarnya dia nggak deket sama bapaknya, dan udah setahun nggak pernah kontakan sama bapaknya, datang dari Korea ke Columbus untuk nemenin bapaknya. Dan yang kedua, kita ketemu sama si Cassandra aka Casey, itu dimainin oleh Hayley Lu Richardson. Dia itu seorang wanita muda, gak lama baru lulus SMA gitulah. Terus dia entusias banget sama arsitektur dan kerja di local library. Mereka ini karakternya tuh opposite. Jadi yang satu, si Jin Lee-nya ini, dia gak suka arsitektur karena bapaknya. Terus pengen pergi dari Columbus ini, tapi karena keharusan dia harus stay. Terus si Casey ini, dia kan suka banget arsitektur. Dia pengen stay di sini karena satu hal dengan ibunya. Tapi orang-orang pada bilang kayak, kamu harus pergi, kamu harus nge-explore gitu-gitu. Padahal dia pengen stay di sini. Dan di situ mereka yang saling berbeda, tapi saling complement each other gitu. Jadi mereka saling mendengarkan pendapat satu sama lain, dan mereka ada orang ketiganya, yaitu arsitekturnya sendiri. Jadi si sutradaranya ini bilang kalau si bangunan-bangunannya ini dianggap tidak hanya sebagai background, tapi juga integral sama ceritanya sendiri. Jadi kayak ada komunikasi antara mereka berdua, dan komunikasi antara si arsitektur dan karakternya si Casey maupun karakternya Jin. Nih, Columbus ini itu ada di Indiana, USA. Kenapa Columbus gitu kan? Jadi si Kogo Nadanya ini pengen menceritakan tentang bagaimana si kedua karakter ini dealing with absence. Jadi cerita gimana kita menghadapin kapan kita harus pergi keluar dari orang tua kita, atau ketika kita harus rela meninggalkan orang tua kita ketika mereka meninggalkan dunia ini. Dan ketika berada di Columbus inilah cerita ini terbentuk waktu dia lagi cuman ngelewat makan, terus kayaknya cocok nih tempat ini. Nah, si Columbus ini itu udah kayak istilahnya tuh kayak Mekahnya modern architecture di Columbus ini. Padahal dia kota kecil, tapi berada ditempatin di ke-6 Architectural Innovation and Design, dan memiliki 90 lebih karya seni dan arsitektur. Emang di sini tuh awalnya tuh dibuat oleh seorang pebisnis gitu kalau nggak salah. Pokoknya dia namanya James Irwin. Dia ini yang pertama ngajuin untuk buat Christian Church ini. Dia ngebujuk arsitekturnya Elia Sarian untuk ngebuat Christian Church ini di Columbus. Di sini tuh di filmnya Casey nyeritain kayak ini bangunannya asymmetrical tapi kerasa balance gitu. Dengan kayak dia emang kayak kerjaannya sebagai tour guide juga selain kerja di perpustakaan. Apakah emang semua orang-orang warga di sini kayak antusias banget sama arsitektur? Terus tapi kata Casey itu kayak enggak ada yang peduli sebenarnya sama modern arsitektur ini. Kalau warga-warganya kayak yang peduli ya emang yang suka dengan arsitektur gitu. Katanya juga grow up around something and it feels like nothing gitu kan. Kalau misalnya kita tinggal di suatu tempat yang walaupun sewah apapun, tapi kita berlama dari kecil sampai gede, itu kayak udah gak kerasa apa-apa gitu. Ini Casey ngajak Jin ke bank modern pertama di Amerika. Bank kan biasanya pas zaman dulu dikenal sama bangunan yang kayak benteng, terus dengan jeruji-jeruji gitu-gitu. Dan di sini bank dibuat seakan-akan transparan, terbuka, dan berada di street level. Ini merupakan bangunan favorit si Casey yang kedua. Itu apakah karena fun fact-nya? Tapi di film ini kayak kita diliatin punya emosi yang tidak diceritain sama filmnya. Terus dia ajak ke
Mental Hospital by James Polshek. Ini merupakan bangunan favoritnya Jean, padahal dia nggak terlalu peduli dengan arsitek. Tapi dia baca, katanya si Polshek ini cerita kalau arsitektur itu seharusnya healing, punya kekuatan untuk restore, dan arsitektur itu harus bertanggung jawab semua yang dibangun dan seharusnya mindful, apalagi dibuat sebagai rumah sakit jiwa. Jadi mental hospital ini literal dan metaforal bridge gitu. Apakah beneran healing? Terus dikritik juga kayak itu tuh hal yang emang arsitek pengen percayai gitu. Pemikiran orang-orang tuh berbeda dan beneran healing atau enggaknya gitu kan. Terus lebih intimate lagi cerita tentang first encounter-nya si Casey dengan arsitektur gitu. Jadi ketika berada di titik jenuhnya, dia itu ngelihat ke atas dan melihat sebuah kotak transparan bersinar yang menarik perhatiannya dan ngebawa ketenangan. Di arsitektur modern ini banyak negative space, tapi bisa kita sendiri yang mengisi kekosongan itu dan bisa memberikan perasaan ketenangan ataupun kehampaan. Ini merupakan Urban Union Bank. Dan ini bangunan ketiga favoritnya si Casey. Dan di sini si Jean, jadi kan dia lagi buka-buka notebooknya bapaknya gitu kan. Dia ngelihat ada sketsa. Tapi dia mencari kayak ini bangunan apa? Terus kata Casey-nya ini garis-garis bisa jadi apapun. Nah, itu sama kayak halnya emang arsitektur modern ini kan sebenarnya simple. Kadang bisa terlihat sebagai apapun. Kayak bisa jadi bangunan ini. Terus akhirnya Jean memutuskan kalau bangunan ini yang dimaksud bapaknya. Walaupun mungkin aja bukan sebenarnya, tapi menurut dia kayak udah pokoknya ya menurut aku ini gitu. Dan itu seperti kayak kita ngeinterpretasiin sebuah karya. Jadi kebenaran dalam seni itu relatif, bagaimanapun intensinya yang dibuat. Si pengamat dan yang pengguna lah yang menentuin gitu. Nah, ini adalah Miller House. Ini rumahnya James Irwin yang aku ceritain tadi, yang patternnya bangunan-bangunan arsitektur di Columbus ini. Ini itu favorit pertama dia karena ini dia tuh ngelihat bangunan ini dari mata arsitektur favoritnya Deborah Burke yang tadi ngebuat ini, Urban Union Bank. Ya menurut si sutradaranya, ya dia seorang wanita muda gitu kan, pasti kayak hero-nya itu ya cari arsitektur wanita lagi gitu. Terus tapi ada kritik di mana Miller House ini sekarang kan udah dijadiin museum. Jadi sebenarnya arsitektur ini ada generational gap antara zaman kejayaannya mereka, arsitektur modern semua yang ada di Columbus ini, dengan generation sekarang. Jadi rumah sebagai rumah, bank sebagai bank, perpustakaan sebagai perpustakaan, dan emang di sini masih sih perpustakaan. Cuman dianggap arsitektur tuh berhasil nggak sih ngebuat bangunan, dan emang sebenarnya yang nentuin tuh waktu dan penggunanya sendiri gitu. Pertanyaannya itu apakah bangunan masih sukses dalam attempt untuk nge-humanize abstract concept di arsitektur. Jadi bapaknya si Jean ini ada nulis kayak modernism with the soul, dan si Jean-nya sendiri kayak mempertanyakan, nggak ngerti sih maksudnya apa ini. Terus mungkin maksudnya modernism banyak dikritik kayak less is more lah gitu-gitu, tapi masih ada simplicity dan rawness di sana, kayak kan emang sifatnya di karakteristiknya arsitektur modern ini kan emang kejujuran dalam material gitu. Ada menurut seorang arsitektur namanya Aranda, dia bilang kayak mungkin pernyataan modernism with the soul kayak agak kurang pas gitu, tapi warisan modernis Columbus ini ngenunjukin kepada kita bahwa di puncak modernism, bangunan-bangunannya itu membawa makna yang dalam tanpa harus meneriakannya gitu. Ketenangan dan keheningan adalah bagian dari warisannya itu sendiri. Ya, untuk mempersingkatnya itu kayak ada review ini kayak buildings makes me sad now. Buat aku di sini, sadnya itu positif gitu, kayak bangunan dapat ngebuat kita memunculkan perasaan itu sendiri. Kalau emang kita itu punya suatu hal personal yang ada
antara kita dengan bangunan itu sendiri gitu. Dan kalau aku sendiri sebenarnya nggak sampai selevel si Casey yang beneran menghubungkan antara kehidupannya dia dengan bangunan yang tadi dia pertama tunjukin. Tapi kayak contohnya kalau aku ngelihat berita yang Nakagin Tower mau diruntuhin, itu aku sedih. Kenapa ya sedihnya tuh karena dari kayak dulu pas kuliah aku sempat ngebahas tentang metabolism architecture, dan dari cerita mereka ingin ngebangkitin lagi Jepang dan mereka ingin ngebawa harapan untuk masa depan. Dan emang modernism itu kan sebenarnya lahir besar-besarnya itu setelah Perang Dunia Kedua. Nah, tapi sayang banget nih, ini mau dihancurin. Tapi kayak kita sendiri sebenarnya nggak bisa tinggal di sana gitu kan. Nggak bisa ngegunain selayaknya apa yang dirancang gitu. Jadi kalau misalnya emang mau dipertahanin, ya coba tinggal di situ. Tapi kan nggak ada yang udah nggak layak gitu. Nah, kayak di Columbus ini, untuk membuat dia jadi kayak layak untuk ditinggal, dibuat ya itu jadi museum, jadi Mekahnya modernism architecture gitu. Ya gitu sih intinya. Jadi sekian part 2-nya. The in-depth tour of Casey favorite building itu untuk next talk. Terima kasih.